Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Domara Jukukes yang menjadi juara turnamen online Junior Speed Chess Championship 2023 setelah mengalahkan kompatriotnya sendiri kawan Ronald Satwani di partai final tadi malam di chess.com dengan skor 17,5 10,5. Sebetulnya kedua pemain ini bermain imbang kawan di permainan 5 menitan berbagi angka 4,5 4,5. Tapi pada game 3 menitan, Jukukes mulai unggul dengan skor 6,5 2,5 dan unggul lagi dalam permainan bulat 1 menit 6,5 3,5 kawan. Jika di total nilai kedua pemain ini 17,5 bagi Jukukes dan Ronald Satwani 10,5. Sekali lagi selamat buat Domara Jukukes. Dan langsung saja kita lihat salah satu permainan keduanya dan saya pilih permainan 3 menitan pada game ke-6 kawan. Dan Jukukes pegang putih mengawali dengan pion D4, Satwani kuda F6, dan mereka bermain dengan Kings Indian Defense kawan gajah G7. Kalau Grandfield Defense, pion D5. Tapi melanjutkan Kings Indian Defense gajah G7. Pion E4 variasi normal, pion D6 hentikan laju pion, juga dukungan bagi pion E5-nya nanti. Kuda F3, rokade, gajah E2 kawan. Jalur utama semua dalam permainan variasi normal Kings Indian Defense. Setelah pion E5, rokade pilihan paling populer kawan. Kalau kalian menutup langsung permainan pusat dengan pion D5, hitam akan melakukan pergerakan di sisi menteri dengan pion A5 kawan. Menghentikan potensi putih bermain di sisi menteri lebih cepat. Juga berikan ruang bagi kuda terlebih dahulu sampai bisa nanti ke petak J5. Tak perlu manuver ke petak D7 sehingga menutupi diagonal terang bagi pengembangan gajahnya. Tapi memilih dengan langkah rokade yang paling populer di posisi ini kawan, pilihan Domara Jukukes. Dan langkah populer pada posisi ini adalah kuda C6 kawan, tapi memilih dengan pion H6. Langkah yang jarang diambil dalam posisi seperti ini. Saya akan tunjukkan jalur utamanya kawan sebagai bahan referensi kalian untuk bermain dengan Kings Indian Defense dengan kuda C6. Baru di sini putih menutup permainan di peta pusat dengan pion D5, kuda E7, kuda E1 untuk persiapan pion F-nya, dan kuda manuver mundur ke petak D7 juga persiapan pion F5-nya. Setelah gajah E3, pion F5, pion F3, pion F4, gajah mundur. Dalam permainan Kings Indian Defense di jalur normal, cenderung hitam ini akan agresif di sisi raja kawan. Setelah pion G5, berikan ruang juga bagi kuda ke G6, menteri nanti keluar, benteng bisa diangkat naik juga di langkah berikutnya kawan. Di sini putih juga siap melancarkan permainan di sisi menteri. Dan akan terbalik pola serangan bagi kedua pemain kawan. Jika hitam agresif di sisi raja dengan pion-pionnya, putih bisa agresif di sisi kiri. Berharap dalam permainan endgame-nya nanti putih bisa meloloskan satu pion dalam permainan endgame di sisi kiri. Tapi memilih dengan langkah pion H6 kawan, tujuannya kosongkan ruang bagi kuda untuk manuver. Tak perlu lagi sampai manuver ke petak D7 untuk bisa memainkan pion F-nya. Tak perlu sampai memblokade diagonal terang bagi gajahnya. Juga kontrol peta G5 dari aktivitas kuda, gajah, ataupun juga memberikan ruang bagi pergerakan raja. Ada benteng E1, kalau kalian mencoba bermain terbuka seperti ini kawan, baku hantam seperti ini, sepertinya bisa berlanjut mendapatkan satu pion ataupun pertukaran menteri terlebih dahulu. Selepas itu ambil pion E5, ya hitam bisa membalas, ambil pion E4, sama-sama mendapatkan pion di sini kawan. Kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah, gajah ambil pion H6, gajah hitam juga ambil pion B2. Kompensasi yang didapat oleh putih permainan seperti ini tentu permainan perwiranya yang lebih aktif, tapi struktur pionnya rusak kawan. Dan mungkin berlanjut benteng ke D1 menantang pertukaran, atau tadi bergeser ke B1, kuda C6 pertukaran benteng langsung dilanjutkan memberikan tempo bentengnya keluar. Itulah kompensasi yang didapat oleh putih, pergerakan perwiranya yang lebih aktif, cuma struktur pionnya rusak di sisi menteri. Memilih dengan benteng E1 menjadikan permainan tetap tertutup sementara sampai awal pembukaan langkah ke-8. Kuda B D7, gajah F1. Di sini ada pion B6 ingin mengeluarkan gajah kawan ke petak B7 ataupun ke petak A6, dan akhirnya ditutup petak pusat dengan pion D5. Tapi mendorong pion ini memberikan kesempatan seperti biasa kuda ke J5 nanti. Pion A5 terlebih dahulu untuk hentikan potensi pion B4 kawan, dan di sini pion G3. Kuda C5, gajah G2. Kuda H7
Inilah tadi fungsi pion H6 kawan. Tak perlu lagi untuk mundur ke petak D7 untuk bermain dengan pion F-nya. Blokade diagonal terang bagi gajahnya sendiri. Dan di sini gajah E3, pion F5 diterima kawan. Sekarang pion E pukul pion F5, pion G ambil balik pion G5 untuk tetap menguasai ruang di sini kawan. Walaupun terlihat lajur G semi terbuka bagi rajanya. Kuda H4 dan pion F4 ini merupakan pilihan yang bagus untuk dilanjutkan oleh hitam, tapi memilih menteri ke F6. Raja bergeser ke E1, ada pion E4, buka diagonal gelap, mengincar petak B2 jika ditinggal oleh kuda. Kuda meninggalkan pionnya bergerak ke B5, tidak terburu-buru ambil pion, tapi kuda D3 terlebih dahulu. Benteng menghindar ke F1, baru sekarang menteri ambil pion F2. Ada benteng B1 menghindari ancaman menteri, berbalik ancam menteri kawan. Dan di sini menteri ambil pion A2, mendapatkan 2 pion sementara, tapi Gukes juga mendapatkan pion C7 ancam benteng. Benteng A7, kuda ke E6, disikat oleh gajah, diambil balik oleh pion. Dan di sini menteri ambil pion C4, kembali unggul 2 pion, dan berikutnya bisa mendapatkan pion E6. Pion didorong ancam benteng, jika benteng bergeser ke sini kawan, pion yang di sini jatuh, oleh karena itu pion langsung diambil balik oleh benteng. Tapi kedua benteng kena garbu kuda G6. Dan benteng E bergeser ke F7, kuda ambil benteng F8, diambil balik oleh kuda, dan Gukes ambil pion B6 dengan bentengnya. Di langkah berikutnya, pion ini jatuh, kalau pion ini didorong kawan, menteri akan keluar langsung ke peta H5. Di sini, pion didorong maju untuk segera bisa promosi, dan benteng ambil pion D6, pion didorong terus, gajah ambil pion H6, ada gajah bergerak ke E5, menolak pertukaran, ancam benteng. Benteng naik ke D8, pin kuda di sini, pressure kuda, benteng tidak bisa bergerak lagi. Pion terus didorong untuk bisa promosi, dan menteri langsung keluar ke peta H5. Pilihan terbaik adalah ke D2 kawan. Untuk mengawasi pionnya ataupun melakukan ancaman nanti di peta ini kawan, tapi memilih menterinya keluar ke peta H5. Dan di sini pilihan terbaik dimanfaatkan oleh Satwani pengorbanan, kuda ambil pion F2 skak. Kalau benteng ambil, pion bisa promosi, hitam punya 2 menteri. Ditolak, raja bergeser ke G1. Menteri ke C5 tetap melepaskan kudanya agar pionnya bisa promosi, punya 2 menteri. Ditolak kawan dengan langkah pion H4. Mendorongnya 1 petak lebih kuat, tapi memilih 2 petak sekaligus pion H4. Kuda G4, open skak kawan. Dan raja bergeser ke H1. Di sini kuda ambil gajah, bukan pilihan terkuat. Yang terkuat adalah promosikan pion langsung. Kalau diambil balik oleh benteng di sini, tapi tidak terlalu kuat kawan. Kalau langsung ambil menteri di sini, yang terkuat adalah melakukan skak di peta G6 terlebih dahulu. Tidak bisa diambil oleh kuda kawan. Jadi kalau diblokade oleh gajah, gajah tidak akan bisa ambil balik benteng selepas benteng ambil menteri. Tapi gantinya kuda bisa mendapatkan gajah. Tanpa dukungan gajah, menteri juga tidak bisa melakukan apa-apa kawan. Kalau tadi di sini diblokade oleh benteng, ya gajah akan ambil benteng dan persiapan discover. Dan kalian tetap masih punya menteri, cuma nanti menteri putih masih bisa mengacak-acak pertahanan hitam untuk sementara waktu. Tapi ya karena unggul kualitas kawan, hitam masih tetap bagus posisinya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi terburu-buru ambil gajah dengan kuda, diambil balik oleh menteri. Baru sekarang pion dipromosikan kawan dan tidak diambil oleh benteng. Melakukan skak terlebih dahulu, menteri G5. Blokade oleh benteng, menteri ambil pion F5 di sini. Awas ada ancaman nanti kawan di sini dengan benteng ataupun menterinya. Menteri bergerak naik ke peta A3 bersama menteri yang lain menjaga kuda F8, menteri E6 skak tidak bisa diambil oleh kuda. Dan di sini kontrol waktu kedua pemain menyisakan 10 detikan. Ronald Sakwani membuat langkah blunder, raja H8. Yang terbaik adalah raja H7, tidak memberikan kesempatan menteri bergerak ke peta H6 ini kawan, tapi bergeser ke peta H8, memberikan kesempatan menteri bergeser ke H6 skak. Raja G8, ada gajah H3, satu langkah berikutnya bisa skak mat kawan, blokade oleh benteng, terpaksa benteng tewas, skak mat juga. Dan salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman skak mat adalah menteri ke G1, defleksikan posisi benteng nanti kawan. Dan nanti kalau diambil oleh raja, ya menteri bisa ambil pion di sini dan bisa skak mat.
Salah satu cara untuk menghentikan ancaman skakmat yang lebih cepat, tapi putih masih bagus posisinya. Memilih menteri ambil pion G3 ancaman skakmat, tapi didahului gajah E6 skak, blokade oleh benteng, sikat kembali, dan skakmat di langkah ke-41. Itulah kawan salah satu permainan keduanya dalam permainan 3 menit increment 1 detik. Jadi selamat sekali lagi buat Domara Cukukes yang menjadi pemenang juara turnamen online Junior Speed Chess Championship edisi tahun 2023 ini. Mungkin nanti sore kita akan lanjutkan satu game lagi oleh Gukes kawan. Apakah melawan Abdus Satrop dalam permainan Armageddon yang kemarin sempat saya janjikan, atau nanti saya carikan lagi game yang bagus di event Speed Chess Championship ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.